Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10 AKL. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 16 November 2020, pelajaran akuntansi dasar kembali akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memulai materi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kompetensi dasar dari persamaan dasar akuntansi 3.6 menerapkan persamaan dasar akuntansi. Kompetensi dasar keterampilan 4.6 membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan ini merupakan ringkasan dari pencatatan hasil analisis setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Jika transaksi keuangan akan menyebabkan terjadinya perubahan pada aktiva, hutang, dan modal atau ekuitas, maka perubahan itulah yang kita ringkas dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau ekuitas. Nah, semua transaksi keuangan ini terjadi di perusahaan, dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, akan mengakibatkan perubahan di antara ketiga komponen persamaan dasar akuntansi tersebut. Perubahan yang dimaksud bisa menambah, mengurangi, atau merubah susunan aktiva, hutang, dan ataupun modal. Persamaan akuntansinya aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aktivanya bisa berupa kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Hutang atau liabilitas bisa berupa hutang dagang dan hutang wesel. Dan modal atau ekuitas bisa berupa setoran modal awal, penambahan modal, dan prive. Contoh persamaan akuntansi. Pertama, Nyonya Ayu menyetor uang tunai 1 juta rupiah sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon Ayu miliknya. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah, ini ada kelompok aktiva, di mana ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kas, piutang usaha, peralatan, dan perlengkapan. Sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas, ada utang usaha, utang wesel, dan modal. Karena tadi Nyonya Ayu menyetor uang tunai 1 juta sebagai investasi pertama, maka kasnya 1 juta. Sementara modalnya pun 1 juta rupiah. Contoh kedua, membeli secara tunai peralatan salon seharga Rp300.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya berkurang Rp300.000. Aktiva tetapnya bertambah, yaitu Rp300.000. Contoh ketiga, membayar uang sewa ruko untuk bulan Januari sebesar Rp100.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya berkurang Rp100.000. Dan modalnya pun berkurang sebesar Rp100.000. Contoh keempat, membeli secara kredit dari toko makmur peralatan salon seharga Rp500.000 dan perlengkapan atau suplai salon seharga Rp200.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah peralatannya bertambah Rp500.000. Perlengkapannya pun bertambah sebesar Rp200.000. Namun terdapat utang usaha, yaitu Rp700.000. Yaitu peralatan ditambah dengan perlengkapan. Contoh kelima, dipinjam uang dari bank dengan menandatangani sebuah wesel jangka 3 bulan. Bunganya 12% per tahun senilai Rp750.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya bertambah Rp750.000. Sementara liabilitasnya bertambah
sebesar Rp750.000. Contoh ke-6, menyelesaikan pekerjaan merias pengantin putri Nyai Yuli atau Nyonya Yuli sebesar Rp450.000 dan langsung dibayar tunai. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya bertambah Rp450.000 dan modalnya pun bertambah sebesar Rp450.000. Contoh ke-7, diselesaikan pekerjaan merias pengantin untuk Ibu Harmini senilai Rp550.000. Diterima tunainya baru Rp250.000 dan sisanya dilunasi bulan berikutnya. Maka pengaruh transaksi tersebut adalah kas yang sudah diterima Rp250.000, namun yang piutang usaha ini yang Rp300 dibayarnya nanti atau dilunasi nanti pada bulan Februari. Dan modalnya pun sebenarnya bertambah, jadinya Rp550.000. Contoh ke-8, diangsur utang kepada toko makmur sebesar Rp200.000. Berarti kasnya berkurang Rp200.000 dan utang usahanya pun berkurang Rp200.000 karena sudah mengangsur utang. Contoh ke-9, dibayar rekening listrik untuk bulan Januari sebesar Rp75.000. Maka pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya berkurang karena sudah membayar rekening listrik dan modalnya pun berkurang sebesar Rp75.000. Contoh 10, diterima dari Ibu Harumi angsuran utangnya kepada salon sebanyak Rp150.000. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya bertambah Rp150.000 dan piutang usahanya berkurang, nilainya yaitu Rp150.000. Contoh 11, diambil uang tunai oleh Nyonya Ayu sebesar Rp100.000 untuk kepentingan pribadinya. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya berkurang Rp100.000 dan modalnya pun berkurang juga sebesar Rp100.000. Contoh terakhir, contoh nomor 12, yaitu dibayar bunga atas wesel untuk bulan Januari sebesar Rp7.500. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah kasnya berkurang Rp7.500 dan modalnya pun berkurang sebesar Rp7.500. Setelah semua contoh dari pertama sampai 12 sudah diberikan, maka direkap ke dalam contoh persamaan akuntansi berikut. Ada aktiva. Aktiva tadi ada kategori aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Aktiva lancar ada kas, piutang usaha, dan aktiva tetap ada peralatan dan perlengkapan. Lalu ada kelompok liabilitas, yaitu ada utang usaha dan utang wesel. Dan kelompok terakhir ada ekuitas dan modal. Untuk nilai nominalnya ini adalah kalian pindahkan dari transaksi yang tadi. Apabila dia bertambah, tuliskan tanpa tutup kurung dan tanpa buka kurung dan tutup kurung. Sementara untuk pengurangan, yaitu seperti yang transaksi tadi, buka kurung dan tutup kurung. Semua nilai ini kalian pindahkan dari transaksi yang tadi sesuai dengan akunnya. Dari transaksi tanggal yang pertama sampai transaksi yang contoh ke-12. Setelah semuanya kalian pindahkan, contoh 1, yang di nomor 12, kan ada kasnya nih, 7.500 berkurang, dan modalnya berkurang. Adanya di posisi kas dan modal, kita lihat, kas yang 7.500. Nih, di transaksi yang nomor 12 nih yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nih 7.500 kas berkurang. Modal juga berkurang nih.
transaksi nomor 12, 7.500. Nah, setelah semuanya selesai, kalian pindahkan ke bagian persamaan akuntansi ini. Maka dari mulai akun kas, kalian tambah dan kalian kurangkan. Sehingga nanti hasilnya adalah 1.817.500. Akun piutang, peralatan, dan peralatan pun sama. Kalian total di masing-masing. Sehingga penambahan antara kas, piutang usaha, peralatan, dan perlengkapan totalnya adalah Rp2.967.500. Sekali lagi, total aktiva lancar dan aktiva tetap adalah Rp2.967.500. Dan kelompok liabilitas berikut ekuitas atau modal, ini total juga sama. Total juga sama, sehingga antara liabilitas dan ekuitas nilainya pun sama. 1.250 ditambah 1.717.500 harus sama dengan aktiva, yaitu aktiva dan liabilitas berikut ekuitas nilainya sama, yaitu Rp2.967.500. Nah, terus lagi ini kalian bedakan juga sama ini rumus menghitung aktiva. Sama seperti tadi, bagannya bedanya adalah ada kolom biaya. Kolom biaya ini ada Rp100.000 dari transaksi tanggal 3 atau transaksi nomor 3. Membayar uang sewa ruko Rp100.000. Nah, 100.000 kan di transaksi nomor 3. Maka dia membayar biaya, jadi beban itu sama dengan biaya 100.000. Nah, karena ada 3 biaya yang harus kalian masukkan sesuai transaksi tadi, transaksi nomor 3, terus transaksi yang 75.000 dan transaksi yang nomor 12, maka total biayanya atau total bebannya ada 182.500. Bedanya hanya di sini. Sementara di liabilitas, ekuitas, dan pendapatan itu sama, hanya tinggal menambahkan. Dan untuk yang akun pendapatan ini juga kalian tambahkan kolomnya. Kalau yang pertama ini kan tidak ada kolom biaya dan perlengkapan. Sementara untuk menghitung aktiva, ada penambahan di kolom biaya dan pendapatan. Sekali lagi, untuk kolom biaya ini didapat dari transaksi yang terdapat beban-beban atau biaya. Dengan kata lain, mengeluarkan uang atau kasnya berkurang. Dan kelompok pendapatan ini ada 2 contoh tanggal yang 450.000 dan 550.000. Yaitu contoh transaksi nomor 6 dan transaksi nomor 7. 6 dan nomor 7 ya. Kita lihat Rp450.000. Kita lihat transaksi yang tanggal 6 nih, menyelesaikan pekerjaan. Berarti kan kasnya bertambah nih. Pendapatan bertambah dong. Rp450.000. Kemudian, nah ada lagi nih, diselesaikan pekerjaan merias. Kasnya bertambah lagi, Rp250.000. Maka, tadi kan totalnya semua 450 dan 550. Ini termasuk pendapatan yang diterima oleh Nyonya Ayu. Maka semuanya di total ada 1 juta.
Dan setelah semua kalian hitung, tadi kan sama nih ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Ini biaya hanya tambahan yang tadi, yang mengeluarkan uang. Ada 3 biaya. Hasilnya 182.500. Dan di kolom pendapatan ada 2 contoh transaksi senilai 1 juta rupiah. Maka rumusnya adalah aktiva sama dengan liabilitas. Berarti liabilitas yang ini. Hutang usaha ditambah hutang wesel. Ditambah ekuitas, ditambah lagi Rp900.000. Ditambah lagi pendapatan, ditambah 1 juta rupiah. Setelah hasilnya ditambah semua antara 3 ini, kemudian dikurangkan biaya. Biayanya yang mana? Ini yang 182.500. Setelah itu kalian harus menyelesaikan atau mengetahui ini adalah laporan laba rugi dari transaksi yang tadi. Kelompok pendapatannya ada 1 juta. Dari mana 1 juta ini? 1 juta ini muncul di kolom yang pendapatan 1 juta. Kemudian biaya operasionalnya ada 3, dari mulai biaya sewa, listrik, dan bunga. Yang ini. 1, 2, 3. Untuk nama akunnya kalian lihat di nama transaksinya. Dia untuk pembayaran apa. Setelah itu, pendapatan dikurang beban. Ini semua ditambah, tambah, kemudian dikurangkan. Nanti hasilnya 1 juta dikurang 182.500, maka laba bersih dari salon Ayu ini adalah 817.500. Setelah laporan laba rugi selesai, ini laporan perubahan ekuitas. Ada modal awal 1 juta rupiah. Modal awal itu adalah pendapatan ini. Ditambah laba berjalan atau laba bersih. Ini laba bersihnya. Dikurangi FRIP 100.000. FRIP ini dari transaksi yang tadi, pengambilan uang untuk keperluan pribadi 100.000 rupiah. Maka modal akhir yang didapat oleh salon Ayu ini adalah 1.717.500. Dan laporan yang ini adalah laporan neraca. Bedakan antara aset lancar dan aset tetap. Acuannya adalah kalian melihat dari contoh persamaan akuntansi ini. Ini kelompok yang kas piutang aktiva lancar dan peralatan dan perlengkapan adalah aktiva tetap. Kalian buat nama akunnya, nilainya pun kalian hanya memindahkan. Kebetulan untuk aset tetap di sini tidak ada, jadi 0. Maka hasilnya 2967.500. Ini ditambah 1817 ditambah 150, maka hasilnya adalah ini. Yang di sebelah kanan FASIPA itu liabilitas, ada 2 utang dan modal. Modal bedanya ditambah dengan laba berjalan atau laba bersih. Utang usaha dan wesel didapat dari persamaan akuntansi ini, nih. Modal. Ya kan, ada modal kan? Utang usaha dan utang wesel. Nih, utang usaha 500, utang wesel 750. Pindahkan totalnya ini. Modal Ayu berapa? 900.000 rupiah. Modalnya 900.000 rupiah. Modalnya didapat dari, sebentar. Modal. Nih, modalnya dapat dari sini. Dari yang persamaan akuntansi itu. Kelompok modal 900.000 rupiah. Kemudian laba berjalan atau laba bersih didapat dari laporan laba rugi yang tadi. Dimasukkan ke sini. Maka nanti nilai antara aktiva dan FASIPA itu harus sama atau balance. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.